Sebelum kita memasuki sesi diskusi, perkenankan saya untuk memperkenalkan pembicara yang akan mengisi sesi materi pada pagi ini. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Bapak Ahmad Masyadul Amin, SEMSC. Beliau menempatkan S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan Master of Science di London School of Economics and Public Policy. Beliau pernah bekerja sebagai Tax Associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia dan saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Minat riset beliau di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut Pak Ahmad Masyadul Amin. Selamat pagi Pak Ahmad, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Laksmi. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah join acara pada hari ini. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia dan Departemen Akuntansi telah memperkenankan saya untuk bergabung dalam diskusi hari ini. Sebelumnya, mungkin saya sampaikan dulu ya, untuk sesi hari ini. Sesi pertama untuk hari ini itu sifatnya lebih santai aja mungkin ya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kemudian kita akan praktik sedikit mengenai Microsoft Visio seperti itu. Nah, kebetulan Mbak Laksmi ini kan juga pernah berpengalaman menjadi seorang auditor. Saya mau nanya dulu nih ke Mbak Laksmi yang pernah berpengalaman sebagai seorang auditor ini. Pernah pakai Visio enggak? Ya. Kalau ini sih, kalau pengalaman dulu waktu ngaudit itu malah justru kita nggak pakai Visio sih sebenarnya. Kita nggak terlalu pakai. Biasanya yang pakai udah ke level senior gitu sih. Karena kan kalau kita lebih ke mengerjakan working paper-nya aja ya. Cuman memang ketika kuliah dulu sempat belajar Visio dulu di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Bagus. Iya. Tapi dulu pas kerja sebagai seorang auditor, senior manajernya itu bikin ini ya, bikin flowchart gitu ya. Iya, kita memang membuat flowchart karena kan kita awalnya pasti presentasi ke klien kan, kita presentasi tentang audit plan seperti itu. Nah, biasanya level senior assurance atau mungkin SM itu akan mempresentasikan plan kita kepada klien seperti itu dan membantu kita nih staffnya untuk mempelajari proses bisnisnya seperti apa, kemudian bagaimana itu melalui flowchart juga. Ya, jadi seperti itulah kira-kira fungsinya Microsoft Visio. Sepertinya sudah cukup sampai sekian. Enggak ya. Jadi ini sebagai gambaran gitu ya buat teman-teman yang mungkin masih asing dengan Microsoft Visio. Mungkin teman-teman bertanya-tanya Microsoft Visio itu apa sih? Kok baru dengar? Atau mungkin ada yang pernah dengar, oh Microsoft Visio itu ya gambar-gambar kayak gitu. Ya benar sih, Microsoft Visio itu yang gambar-gambar. Dan sampai saat ini ya lebih terbatas pada gambar-gambar saja seperti itu. Nah, kita lebih nanti akan mengenal sedikit demi sedikit mengenai apa itu Microsoft Visio dan apa relevansinya bagi dunia akuntansi. Kalau boleh saya share screen ya. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dulu nih tentang Microsoft Visio secara sekilas. Microsoft Visio itu kalau digambarkan dalam sebuah gambar ilustrasi ya seperti yang jenengan lihat di layar ini. Jadi Microsoft Visio ini adalah salah satu aplikasi buatan dari Microsoft, namanya aja Microsoft Visio gitu ya, yang berfungsi sebagai alat untuk membuat diagram atau grafik vektor. Maksudnya grafik vektor itu adalah gambar atau visual yang bentuknya itu garis dan resolusinya itu cenderung lebih tinggi gitu, atau bisa di setting. Tidak seperti gambar-gambar hasil fotografi yang terbatas DPI-nya seperti itu. Nah, ini adalah fitur utama dari Microsoft Visio. Jadi perlu diingat-ingat teman-teman semuanya, Microsoft Visio itu fungsi utama ya gambar kayak gitu. Dan lebih khusus lagi gambar diagram. Microsoft Visio ini bisa digunakan oleh banyak profesi, nggak cuma akuntansi ya. Jadi engineers itu juga menggunakan Microsoft Visio untuk membuat semacam apa istilahnya seperti IEEE diagrams.
kemudian diagram tentang pemipaan, diagram tentang kelistrikan seperti itu. Kemudian di bidang akuntansi atau di bidang misalnya public management, Microvisio itu juga berfungsi untuk membuat diagram seperti ini, yaitu flowchart. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di sini ada dua gambar flowchart gitu ya. Yang di sebelah kiri ini adalah flowchart dari research strategy, yang sebelah kanan ini mungkin teman-teman yang sudah ngambil sistem informasi akuntansi sudah familiar dengan gambar seperti ini. Seperti itu. Microsoft Visio sendiri, kalau di akuntansi itu ya, itu berguna yang pertama untuk menggambar flowchart seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau buat flowchart, menggunakan Microsoft Visio itu adalah pilihan yang sangat tepat. Karena kenapa? Microsoft Visio ini UI-nya itu lebih bagus dan sederhana, user interface-nya itu lebih bagus dan sederhana, nyaman untuk kalian gunakan. Selain itu penggunaannya juga gampang. Nanti kita demonstrasi deh ya, demonstrasi bagaimana cara menggunakan Microsoft Visio untuk membuat flowchart. Selain flowchart, Microsoft Visio ini juga bermanfaat untuk membuat data flow diagram misalnya. Ini juga bisa dibuat dalam Microsoft Visio. Cuma batasan dari Microsoft Visio ini hanya membuat ilustrasi atau gambar atau grafik. Jadi tidak bisa, belum bisa ya, lebih tepatnya belum bisa diekspor sehingga bisa digunakan ke aplikasi lain, misalnya Microsoft Access untuk manajemen database seperti itu. Jadi keterbatasan Microsoft Visio ini hanyalah alat yang sangat mudah untuk membuat diagram-diagram seperti ini. Kemudian relevansinya untuk bidang akuntansi apa? Yuk kita bicara tentang praktik akuntansinya dulu. Ketika kalian menggunakan Visio, kalian itu bisa terbantu dalam membuat flowchart seperti ini ya, dan flowchart itu kan banyak digunakan dalam membuat sistem dan desain dan analisis sistem. Nah, kalian ketika mau menganalisis sebuah sistem dan mengevaluasi dari sistem akuntansi tersebut, kalian akan sangat terbantu dengan menggunakan Microsoft Visio. Bagaimana caranya? Ya ketika kalian melakukan analisis sistem, itu kan kalian harus memahami dulu ini seperti apa sih sistem yang saat ini berjalan. Daripada mendeskripsikannya secara tekstual, akan lebih enak, akan lebih singkat, dan akan lebih komunikatif jika dikomunikasikan dalam bentuk grafis, khususnya dalam bentuk flowchart. Mengapa flowchart? Karena flowchart memiliki semacam formula khusus atau tatanan khusus gitu ya. Masing-masing simbol itu memiliki makna-makna tertentu gitu. Itu aplikasi yang pertama adalah untuk desain dan analisis sistem. Kemudian yang kedua, penggunaan Microsoft Visio ini juga sangat bermanfaat di dunia pengauditan seperti yang diceritakan Mbak Laksmi tadi. Senior manajernya Mbak Laksmi itu membuat semacam flowchart untuk memahami seperti apa bisnis prosesnya, kemudian seperti apa sistem akuntansinya, prosedur-prosedurnya seperti apa, seperti itu. Dan deskripsi dari proses tersebut akan sangat bermanfaat atau sangat komunikatif jika ditampilkan dalam bentuk flowchart seperti ini daripada dalam bentuk teks. Dan membuat flowchart itu akan lebih mudah menggunakan Microsoft Visio. Gitu ya. Sebenarnya kalian juga bisa membuat flowchart itu menggunakan aplikasi Microsoft lain. Misalnya menggunakan Word atau menggunakan Microsoft PowerPoint. Masalahnya apa? Masalahnya kemudahannya itu tidak semudah kalau menggunakan Microsoft Visio. Nanti akan terasa sekali pas praktik seperti apa bedanya. Tadi kan ngomongin tentang ini ya, relevansi Visio untuk dunia praktik akuntansi yang digambarkan di sisi kanan dari layar ini gitu ya, gambar flowchart yang seperti yang kita ketahui gitu. Nah, selain dalam praktik akuntansi, Microsoft Visio ini juga relevan atau bisa digunakan untuk penggunaan untuk konteks riset akuntansi. Di mana kegunaan Microsoft Visio dalam riset akuntansi? Misalnya kalian mau nulis tesis atau skripsi ini, di mana kegunaan Visio?
dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam menjalankan riset, pastinya kalian itu kan ada urutannya dari merumuskan apa masalahnya, kemudian melakukan studi literatur, kemudian merumuskan hipotesis kalau kuantitatif, terus mendesain metodenya, metode risetnya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang pertama, kegunaan Microsoft Visio ini adalah berfungsi untuk memetakan apa yang akan kalian lakukan dalam melaksanakan riset tersebut. Persis seperti yang digambarkan dalam layar yang sebelah kiri ini. Jadi di layar ini kan kalian bisa lihat. Oke. Apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang researcher? Gitu. Yang pertama adalah choose a topic. Ini ya, ini kan gambar kotak. Ini artinya proses. Gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, masing-masing simbol dalam flowchart itu punya makna sendiri-sendiri. Kotak ini artinya proses, panah ke bawah, ini berarti proses selanjutnya apa gitu. Find background information. Terus ke bawah lagi, is the topic good, is the topic narrow enough, seperti itu. Kalau bentuk diamond ini artinya keputusan seperti itu. Nah, ketika strategi riset teman-teman itu dideskripsikan atau diilustrasikan menggunakan cara yang seperti ini, itu akan lebih komunikatif. Itu yang pertama. Jadi ketika kalian mau menjelaskan kepada dosen bimbingan akan lebih cepat untuk nangkepnya, asal penggunaan simbol-simbolnya benar ya gitu. Jangan sampai aktivitas atau proses itu menggunakan tanda lingkaran kayak gitu ya, salah, apalagi tanda diamond. Itu yang pertama, itu lebih komunikatif. Aku saat ini sampai mana sih stage-nya gitu, apa yang harus aku lakukan, daripada membaca teks, daripada membaca notes gitu ya. Akan lebih baik buat kalian untuk membaca flowchart saja kayak gitu. Oh, sekarang aku udah sampai stage ini nih. Stage selanjutnya apa ya? Oh, nanti tinggal menentukan apakah topiknya itu sudah bagus. Nah, berarti kan stage-nya udah sampai sini gitu. Kalian bisa dengan cepat mengambil keputusan mau kembali ke menentukan topik atau lanjut ke stage berikutnya. Terus yang kedua, yang pertama kan memetakan strategi, yang kedua adalah memetakan, ini lebih spesifik lagi, memetakan pemilihan dan pelaksanaan metode penelitian. Jadi kalau metode penelitian itu kan prosesnya lebih spesifik lagi gitu ya. Itu bisa digambarkan lebih mudah menggunakan Microsoft Visio, karena akan ada banyak diamond seperti ini ketika sudah memasuki tahapan metode penelitian. Misalnya penentuan hipotesis gitu ya, kemudian menjalankan analisis deskriptif, kemudian analisis inferensial dan lain-lain sebagainya kayak gitu kan. Itu kan akan banyak diamond seperti itu, dan akan lebih mudah buat kalian untuk membaca dan mengkomunikasikannya daripada kalian menceritakannya dalam bentuk tekstual. Meskipun ketika kalian membuat flowchart seperti ini, akan lebih baik buat kalian untuk menceritakan dalam bentuk tekstual juga, udah sikmin seperti itu. Karena ketika kalian menampilkan hanya flowchartnya saja tanpa menceritakan hal itu juga kayak gitu ya, rasa-rasanya ketika ada hal yang kurang jelas dari flowchart itu nggak ada referensinya. Jadi setidaknya bisa dilihat lah di bawah, oh ini loh maksudnya, kalau nggak jelas. Kemudian yang ketiga, Microsoft Visio ini bermanfaat dalam riset akuntansi ketika kalian itu ingin mendeskripsikan konteks risetnya. Misalnya kalian pengen mendeskripsikan seperti apa sih proses atau prosedur seperti apa sih sistem informasi akuntansi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian kalian. Nah, itu daripada kalian menceritakan secara rinci saja kayak gitu ya, akan lebih baik jika kalian itu menggambarkan dalam bentuk flowchart seperti yang ada di sebelah kanan ini. Terus nanti ketika kalian ingin memberikan saran praktis gitu ya, atau rekomendasi praktis kepada
objek penelitiannya kepada perusahaan di mana kamu meneliti, gitu ya. Nah, kalian juga bisa menggambarkan flowchart yang sudah dimodifikasi, yang penggunaan di Microsoft Visio secara praktik akuntansi maupun secara riset akuntansi. Semoga kalian sudah punya gambaran gitu bagaimana Microsoft Visio ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sekian dari saya. Enggak. Kita akan beralih ke praktik saja kalau seperti itu. Yuk, kita langsung ke ini saja ya, Microsoft Visio-nya saja ya. Ya, ini presentasi paling singkat karena cuma ada 1 slide. Enggak, ini sebenarnya ada beberapa slide tapi memang saya hide ya. Biar langsung ke praktik saja. Oke, bagi teman-teman yang sudah memiliki Microsoft Visio, mungkin teman-teman bisa buka Microsoft Visio-nya. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini punya saya adalah Microsoft Visio Professional 2019. Bedanya sama yang standar apa? Template aja. Tapi meskipun template aja gitu ya bedanya ya. Bisa dibilang Visio itu kekuatannya ada di template-nya malahan. Jadi salah satu keunggulan Visio yang belum saya sebutkan tadi itu ya. Visio itu memiliki template yang memang dikhususkan untuk bermacam-macam jenis kebutuhan. Kita explore dulu template-templatenya ada apa saja. Ini ada basic flowchart. Ya, ini adalah flowchart yang sifatnya itu basic atau sederhana, hanya ada kotak dan decision dan elemen-elemen lain, tapi belum ada swim lanes. Nah, agak berbeda dengan flowchart yang sifatnya cross functional. Nah, di cross functional ini flowchartnya memiliki swim lanes. Swim lanes itu apa? Swim lanes itu semacam ini loh, baris-baris ini. Kalian lihat ya, ini ada yang garis-garis ini ya. Ini namanya swim lanes. Swim lanes itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Mungkin kalau teman-teman membuka buku sistem informasi akuntansi atau membuka prosedur yang menggunakan flowchart yang cukup kompleks, itu akan melihat ada yang bergaris-garis seperti ini, ada yang garisnya horizontal, ada yang vertikal. Seperti yang saya sebutkan tadi, Visio itu nggak cuma buat orang akuntansi saja. Orang manajemen bisa menggunakan Microsoft Visio untuk membuat organization chart. Terus orang IT itu bisa membuat detailed network diagram, terus Azure diagrams, ya. Kan bisa dilihat ada internet, kemudian cloud, ada SQL. Terus bisa buat project manager, ini juga bisa digunakan sebagai atau untuk membuat timeline. Kemudian workflow diagram ini biasanya buat orang-orang teknik untuk orang-orang manufacturing lah ya. Manufacturing itu teknik apa sih? Aku lupa. Kemudian untuk arsitektur itu bisa menggunakan office layout. Kemudian ini IT lagi, ini juga IT, crossfood. Terus atau buat orang-orang umum atau siswa mahasiswa gitu ya. Visio itu juga berfungsi untuk membuat brainstorming diagram. Ini suatu diagram yang bermanfaat buat kalian untuk memetakan konsep gitu ya. Misalnya konsep kan saya orang pajak gitu ya. Konsep pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Ini cabang yang satu apa? Tentang penghasilan kena pajak. Ini tentang pajak final, tarif pajak, biaya yang dapat dikurangkan, biaya yang tidak dapat dikurangkan. Ada juga Gantt chart. Gantt chart itu juga untuk project management. Kemudian basic electrical ini buat orang teknik elektro. Dan data flow diagram. Nah, data flow diagram ini cukup berguna untuk
orang akuntansi juga. Nanti kalau kalian sudah mengenal tentang DBMS, nah, data flow diagram ini Visio ini bermanfaat untuk membuat data flow diagram, baik dari yang levelnya 0 sampai level-level berikutnya atau level yang lebih detail. Nah, ini sekilas tentang template ya. Nanti kita akan mengeksplor lebih lanjut tentang template-templatesnya. Cuma seperti yang saya bilang tadi, untuk saat ini Visio itu fungsinya baru sampai ke mengilustrasikan, belum bisa diintegrasikan ke aplikasi selain yang lainnya, dengan perkecualian Microsoft Excel gitu ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Misalnya untuk data flow diagram ini biasanya kan digunakan untuk database management system. Tapi hasil dari data flow diagram ini, di FD ini, yang dibuat di Visio ini belum bisa diimpor ke Microsoft Access. Entah mungkin di masa yang akan datang Visio akan mengembangkan biar bisa diintegrasikan ke aplikasi yang lebih substantif. Sebenarnya template Microsoft Visio ini pun juga banyak tersedia online, ya. Jadi di bagian Microsoft Visio New, di sini kalian bisa searching di kotak search-nya, search box-nya, misalnya flowchart. Nah, ini adalah contoh-contoh template online dari Microsoft Visio. Ini kan tadi yang sudah terlihat di depan itu kan baru basic flowchart sama cross functional. Tapi Pak, saya ini Pak bosen sama desain-desain yang warnanya hijau doang. Oh, ada yang warnanya warna-warni, nah, seperti ini. Itu juga ada. Terus ini juga bervariasi. Ini juga warnanya lebih bervariasi. Ini juga. Kemudian selain itu, Pak, saya pengen membuat flowchart yang cocok untuk audit. Nah, ini ada audit diagram. Kemudian kalian pengen membuat flowchart yang sesuai dengan standar BPMN, ya ini. Tapi kita ambil contoh yang mana? Mau yang mana? Mau yang warna-warni? Mbak Laksmi milih yang warna-warni apa ya warna hijau saja? Akan terlihat lebih menarik kalau kita pakai yang warna-warni kali ya Pak ya? Oke, ya. Kalau gitu saya ambil yang hijau saja. Siap. Sayangnya ini nggak ada yang sesuai dengan akuntansi, tapi nggak apa-apa ya. Kita cuma nyoba-nyoba saja seperti itu. Ini contoh yang agak warna-warni. Nah, ini salah satu contoh template dari Microsoft Visio. Dengan memilih template tadi, teman-teman bisa ngeklik dan secara otomatis template itu akan tersedia buat teman-teman. Tinggal teman-teman mengedit apa yang ada di situ. Misalnya saya mau ganti ini jadi bahasa Indonesia deh, ya. Proses booking bioskop. User visit the site. Pengguna mengunjungi tempat. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi kalau menggunakan template tinggal mengedit-edit aja bisa. Pak, saya pengen nambah kotak baru, tambah diamond baru. Bisa. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana cara menambahkan kotak dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman merasa nggak cocok sama template yang ada di Visio, kalian bisa aja membuat blank drawing. Tinggal memilih mau metric apa US. Kalau kalian terbiasa dengan sistem yard, foot, sama miles yang menggunakan US units juga nggak apa-apa. Tapi saya sih lebih suka menggunakan metric units.
Lagian di akuntansi tidak terlalu ini ya, nggak terlalu relevan ya, karena kita tidak memperhitungkan apa meter, sentimeter kayak. Nah, kalau blank ya seperti ini. Gitu. Oke, dari situ, dari template, apakah ada yang mau bertanya? Tips pertama ketika menggunakan Visio, manfaatkan dulu templates. Tapi kalau kalian lebih suka menggunakan atau membuat sesuatu start from zero, ya monggo, kalau mau dari blank drawing nggak apa-apa. Selain menggunakan apa search box yang ada di sini, kalian juga bisa cek dari kategoris. Nah, ini ada beberapa kategoris: business, engineering, flowchart, general, maps and floor plans, network, schedule, dan lain sebagainya. Kalau kalian tertarik dengan flowchart, ya masuk aja ke flowchart. Ini ada macam-macam bentuknya. Silakan ya, kalau mau apa mengeksplor lebih lanjut mengenai templates yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dasar dari Microsoft Visio. Ini jendela Microsoft Visio seperti ini ya, kalau kosongan ya. Jadi ada bagian judulnya. Judulnya ini isinya adalah, maaf, saya harus pindah kontrolnya ini dulu. Di atas ini adalah judul dari file dan Visio Profesional, nama aplikasinya, nama softwarenya. Kemudian teman-teman kalau mau nge-save ya tinggal di sini. Di sini ada quick access. Ini adalah bagian yang paling basic. Kemudian di bawahnya title ini ada ribbons atau bagian menu. Ada file seperti biasa ya. Hal-hal yang apa berkaitan dengan nge-save dokumen atau membuka dokumen seperti itu. Cuma yang perlu menjadi perhatian adalah nanti apa bedanya antara save dengan export. Mungkin mulai dari sini aja dulu. Home ini nanti tempat di mana kalian bisa melihat template-nya. Home, new juga kalian bisa membuat gambar baru menggunakan template yang ada. Kemudian open, ini isinya adalah direktori di mana kalian bisa membuka dokumen yang sebelumnya pernah kalian buat. Info ini mengenai informasi dasar dari dokumen ini. Kalian bisa kalau mau memproteksi filenya gitu ya, flowchartnya ini confidential ya, kalian bisa klik info, kemudian protect diagram, terus restrict access. Kemudian di sini bisa inspect diagram, misalnya kalian pengen menghilangkan identitas nama, seperti tinggal inspect diagram dan lain-lain. Ini set browser view options and check data connections. Nah, ini kalau kalian pengen membuat Visio kalian itu available di browser, ini bermanfaat. Save ini fungsinya adalah untuk menyimpan project kalian. Nah, file apa namanya atau FSDX. Jadi ketika kalian membuat suatu project, kemudian pengen membukanya lagi di kemudian hari, kalian save sebagai Visio Drawing atau FSDX. Misalnya saya mau menyimpan dokumen ini menjadi latihan, ya. Saya taruh di Pictures. Nah, ketika kalian mau membukanya lagi, ya tinggal ini aja, open saja nanti di directory yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Nah, ini sudah nongol di sini. Bedanya dengan export apa? Nah, kalau export ini udah nggak bisa diubah lagi, bentuknya udah kalau enggak dalam bentuk grafis seperti PNG,
atau dalam bentuk Visio tapi versi yang lama, versi 2003 sampai 2010. Kita coba menyimpan di cloud, gitu ya. Terus close kalau mau menutup jendelanya. Kemudian ini tab-tab yang lain ada Home dan kawan-kawan. Ini seperti di Microsoft Word dan PowerPoint gitu ya. Kalau Home ya isinya mengedit teks, kemudian copy paste atau clipboard, mengatur alignment-nya, ya sama dengan Microsoft Word seperti itu. Kemudian di insert, nah ini mungkin yang agak berbeda. Di insert ini beberapa hal itu tetap sama dengan Microsoft Word. Misalnya mau membentuk new page gitu, atau membuat new page, ya tinggal klik new page. Kemudian mau nambahin gambar ya tinggal nambahin yang ada di sini. Yang tidak ada di Microsoft Word itu kan CAD drawing gitu ya. Saya sayangnya nggak punya CAD drawing, dan di akuntansi juga biasanya nggak pakai CAD drawing. Atau ketika kalian mau membuat komentar, contohnya di sini ya, saya pengen membuat komentar nih terkait dengan gambar login ini. Nah, kalian bisa membuat kontainer atau call out. Misalnya di sini ya, ini kan call out ya. Saya tinggal klik call out, terus saya tarik garisnya ke sini. Dia akan terkoneksi dengan komponen dari apa yang ada di gambar. Links ini isinya hyperlink, text box, objek, dan lain-lain. Ini sama seperti apa yang ada di Microsoft Word. Draw ini gambar coret-coret saja. Design, nah design ini fungsinya untuk membuat variasi dalam diagram kalian. Misalnya kalian pengen membuat temanya itu nggak terang gitu ya, tapi lebih gelap, kalian bisa pakai ini. Atau kalian bisa mencoba mengganti struktur warnanya, ya tinggal klik menu desainnya. Jadi kalian nggak perlu ganti warnanya satu-satu kayak gitu. Nanti proses itu akan warnanya akan berganti dengan warna yang seragam gitu ya. Proses ini kan warnanya jadi ungu semua. Kemudian decisions warnanya menjadi apa sih ini namanya, biru kehijau-hijauan semua. Garisnya menjadi warna merah. Tinggal ini aja. Tinggal ganti color scheme-nya seperti apa. Atau mau bentuk yang lebih alay, ini juga bisa kan? Ya kan bentuknya lebih alay ini. Garis-garisnya lebih melihat-melihat gitu kan. Atau mau yang lebih shiny, nah ini juga bisa. Nah, sebenarnya saya sarankan kalian kalau mau mengganti warna gitu ya, lebih baik menggunakan inilah. Jadi warna dari masing-masing komponen itu nggak beda-beda kayak gitu. Jadi itu juga memaksimalkan kekuatan presentasi dari diagram flowchart kalian. Data ini fungsinya adalah untuk mengimpor data yang berasal dari file lain. Misalnya dari Microsoft Excel gitu ya, atau dari file yang lain seperti Access, SQL, dan lain sebagainya. Nah ini fitur yang baru gitu ya, fitur yang baru kalau mau mengimpor dari Microsoft Excel itu bisa tinggal langsung klik import di sini. Cuma file Excel yang bisa diimpor ke Visio itu punya template sendiri ya. Ada template-nya sendiri, nanti bisa dicek di websitenya Microsoft. Dan biasanya kalau kalian mau mendeskripsikan proses, daripada membuat dalam Microsoft Excel dulu, mendingan langsung digambar aja di Visio. Nah, proses ini berkaitan dengan SharePoint, ya. Jadi kalau Visio sekarang sudah bisa terkoneksi dengan SharePoint seperti itu. Jadi ini akan bermanfaat kalau kalian menggunakan SharePoint juga. Review ini fungsinya untuk mereview kalau ada typo atau kesalahan yang lain-lain. View ini
Kalian mau membuat tampilannya seperti apa? Apakah presentation mode seperti ini? Atau kalian mau mendapatkan ruler di atasnya biar kalian tahu ini posisinya di mana? Grid kalau membuat kotak-kotak, task panes, ini task panes-nya yang di sebelah kiri, nanti saya jelaskan juga isinya apa saja. Ada zoom, fit to window, page width, dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen membuat makros, yang sesi sebelumnya kan makros gitu ya, nah, kalian juga bisa cek di sini. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Visio. Jauh lebih sederhana daripada apa yang ada di Microsoft Word. Seperti itu. Cuma kekuatan Microsoft Visio yang kedua, yang pertama itu kan template gitu. Yang kedua adalah stencils. Stencils itu adalah komponen-komponen shapes yang ada di sebelah kiri ini. Ini nanti yang akan saya jelaskan juga makna-maknanya apa. Oke, kita lanjut untuk mengeksplorasi shapes ya. Nah, untuk eksplorasi shapes ini kita pakai dokumen yang blank dulu saja. Oke. Ini kelihatan ya, dokumennya masih blank ya, belum yang ada gambarnya tadi ya. Laksmi? Dokumennya sudah berubah menjadi blank. Yang blank ya? Kenapa gitu? Saya ingin memastikan kalau kita mulai dari nol untuk mengeksplorasi shapes atau stencils yang ada. Stencils itu kumpulan shapes yang tersedia di Visio. Berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Shapes yang ada itu kan ya bentuk-bentuk yang istilahnya ya tidak, hampir bisa dibilang nggak ada makna tertentu gitu. Tapi kalau di Microsoft Visio, shapes yang tersedia itu punya deskripsinya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Nah, shapes yang ada di Microsoft Visio itu dikumpulkan dalam suatu kumpulan yang namanya stencils. Nah, misalnya di stencils yang berkaitan dengan bisnis, itu ada brainstorming stencils, kemudian business process stencils. Ini ada arrow shape stencils, audit diagram shape stencils. Stencils itu tulisannya ini loh. Nah, stencil. Nah, jadi ini disesuaikan juga dengan kebutuhan pengguna kayak gitu. Kalau kita itu menggunakan Visio ini untuk tujuan bisnis, gunakan saja stencils yang berkaitan dengan bisnis atau berkaitan dengan flowchart atau berkaitan dengan general. Tidak usah membuka shapes yang berkaitan dengan maps and floor plans. Kalian kan nggak bakal menambahkan gambar kursi di dalam ini kan, di dalam flowchart kalian seperti itu. Kalau penggunanya itu adalah orang IT ya mungkin software and database. Jadi kalian pilih dulu kira-kira mana stencil yang relevan dengan pekerjaan kalian. Kita mau bikin apa ini? Mau bikin flowchart? Mau bikin flowchart ya udah kita gunakan stencils berkaitan dengan flowchart. Dalam flowchart sendiri ada banyak gitu ya pilihan stencil yang ada. Tapi yang paling pokok ini adalah basic flowchart dan cross functional. Kalau mau nambahin, aku pengen variasi-variasi bentuk arrow Pak, yang lebih unyu gitu. Monggo aja. Ada yang lain, ini terkait dengan SharePoint atau BPMN, tapi kita nggak akan menggunakan, nanti terlalu ribet. Gitu. Nah, kalau sudah dipilih dari more shapes, kemudian business flowchart sesuai dengan stencil ini akan nongol nih di sebelah kiri kita. Yang tadinya kosongan kan? Sekarang ada beberapa stencil yang tersedia untuk kita. Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk dan ada deskripsinya. Nah, ini beda sama yang ada di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word ya kotak doang. Rectangle gitu.
Nah, ini kalau kalian mau menambahkan bentuk di dalam di dalam kanvasnya gitu ya. Gimana caranya membuat menambahkan elemen ke dalam gambar atau drawing? Tinggal diseret apa yang ada di stencil ini. Jadi memilih misalnya start atau end, diseret atau di drag, dimasukkan. Cara menambahkan teks di dalam komponen ini atau di dalam elemen ini tinggal langsung ketik saja start. Atau kalau mau lebih ribet sedikit ya monggo diklik kanan edit text gitu kan. Saya sih mendingan langsung saja ganti atau mulai. Terus setelah membuat style, saya pengen langsung ke proses. Oke, kita drag lagi prosesnya. Ini ya. Jadi mulai, kemudian kita ke proses berikutnya. Misalnya proses 1. Terus membuat panahnya gimana? Insert, konektor. Nah, kita mulai dari titik yang ada di satu elemen ke titik yang ada di elemen lain. Ya, rapi. Ini saya ulang dikit lagi, dikit deh. Ini kan kita membuat konektor gitu kan. Kita bisa lihat ada titik kecil di sini. Nah, usahakan untuk mulainya dari titik ini, kemudian berakhirnya di titik dari objek yang lain. Dengan gitu, garisnya ini akan rapi. Untuk membuat bagaimana cara membuat susunannya rapi, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Terus saya mau lanjut Pak, membuat decision. Kita cek, oh ini ada decision, misalnya di sini. Kemudian mengkoneksikan lagi konektor. Nah, seperti itu. Ya, seperti itulah cara membuat suatu gambar di dalam Microsoft Visio. Nah, sekarang perkaranya bagaimana cara membuat diagram ini agar rapi, agar bentuknya nggak kayak gini, gitu ya. Kan nggak perlu kan diagram Visio itu bentuknya seperti ini, jaraknya nggak sama, kemudian alignmentnya itu menceng-menceng, gitu kan. Nah, ada beberapa cara itu. Yang pertama, ketika kalian menggambar, saya hapus dulu. Ketika kalian menggambar, ini kan kalian menyeret satu elemen ke dalam kanvas gitu ya. Ketika kalian menyeret, ini akan ada tanda ini, panah atas bawah ini. Kalian bisa lihat nggak yang warnanya hijau? Di antara mulai, ini ada warna hijau, kemudian akan muncul juga garis-garis putus-putus gitu ya, warnanya hijau juga seperti ini. Nah, ketika gambar yang kalian seret itu masuk ke dalam garis-garis hijau ini, maka bentuknya itu sudah rapi, sudah align. Kelihatan nggak ya garis-garis hijaunya tadi? Soalnya saya juga nggak bisa nunjukin. Kelihatannya terlihat. Terus garisnya tinggal nanti ini pembuktiannya gimana? Tinggal garisnya disambungkan antara satu titik dengan titik lain. Jadi gitu, saya ulangi tadi seperti ini ya. Kalau enggak, yang cara yang kedua mungkin ini saya terapkan di gambar yang sudah ada ya, karena ini kan masih kosongan gitu.
gambar yang sudah ada tadi, nama filenya apa ya? Oke, open. Oh, belum saya save, makanya tidak ada. Contoh ini tadi. Sekarang gambarnya udah beda ya? Berbeda, Pak. Nah, kalau mau membuat diagram yang rapi, tapi dari gambar ini yang ada, cara yang kedua ini adalah ketika kalian hover, tahu hover nggak ya? Melintaskan kursor kalian ke atas gambar, ini akan muncul tanda panah, bukan tanda panah, tanda segitiga di atas, di kiri, di kanan, dan di bawah. Kalian bisa lihat nggak ya? Nih, contohnya ini, thread. Nah, kalian tinggal ikuti tanda panah ini saja, tanda segitiga ini saja. Oh, jika ukuran shape-nya berbeda, apakah bisa rapi atau ada garis bantu agar rapi seperti tadi, Pak? Oh ya, nanti kita coba lagi ya. Saya mau jelaskan yang ini dulu. Kalau bentuknya sudah ada. Nah, ini ada tanda segitiga di atas, di bawah, dan di kanan kayak gitu. Tinggal ngikuti ini saja. Terus di sebelahnya ini ada beberapa pilihan. Apakah mau menambahkan proses, decision, subproses, atau start end. Nah, ini akan lebih mudah dan lebih rapi. Misalnya setelah login saya mau menambahkan proses lain. Nah, selesai. Jadi nggak perlu ngedrag, tinggal hover, gitu ya. Dilintaskan di atas gambarnya, akan muncul segitiga, terus ditambahkan dari situ. Oke, menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Resi Ibrahim. Kita coba ya. Bentuknya seperti apa biar saya sekalian mendemonstrasikan ini. Katakanlah di bawah reserve with credit card, ini saya pengen menambahkan proses baru. Apakah ada tanda ininya? Ada tanda bantunya? Ada. Kalau mau diletakkan rata tengah gitu ya, ini akan ada garis di tengah-tengahnya. Jadi prosesnya ini, proses yang kedua ini itu akan segaris di tengah-tengah dari kotak yang sebelumnya. Padahal ukurannya beda gitu ya. Yang satunya lebih besar, yang ininya lebih kecil. Bisa juga kalau mau align di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Atau kalau mau di sampingnya juga bisa. Bisa. Juga bisa. Tengah-tengahnya juga bisa. Seperti itu. Ya, kalau membuat flowchart itu kan kerapian itu penting ya. Jadi ini saudara Resi Ibrahim, saudara saja. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ini stencil yang umumnya digunakan di akuntansi itu apa? Yaitu basic flowchart shapes sama cross functional flowchart shapes. Di dalam bentuk-bentuk ini ada beberapa komponen. Nah, kita bahas satu-satu ya. Proses ini artinya adalah proses kayak gitu, kayak aktivitas yang dilakukan untuk mengubah suatu input menjadi output. Misalnya login, ini kan proses ya, mengubah input berupa data yang di credentials dari user menjadi akses. Decision ini decision ini adalah apa ya kalau bisa digambarkan, semacam pilihan ya gitu, atau suatu di mana harus proses ini adalah bagian dari proses. Misalnya di dalam login ini ada kalau login mah nggak ada subprosesnya ya, sorry. Ada proses apalagi selain ini?
select filter and rate misalnya. Nah, ini ada subproses select filter, select rate gitu. Ini bagian dari proses. Start end ini adalah awal atau akhir dari suatu flowchart. Diawali dengan start atau end ini. Dokumen ini adalah output yang bentuknya kertas atau dokumen. Data ini adalah data seperti spreadsheet seperti itu ya. Kalau datanya database gimana? Bentuknya beda lagi. Datanya itu adalah bentuk tabung. Nah, ini nggak ada di basic flowchart. Di ya, miscellaneous flowchart shapes. Nah ini kalau datanya itu database yang menggunakan ini. Sama seperti yang di PowerPoint tadi kan menggunakan gambar database. Kemudian ada, ini ada database ternyata di sini. Baru ada database ini. Jadi kalau datanya itu spread. Jadi bedanya data ini sama database ini apa? Kalau data itu ya kayak spreadsheet, satu tabel kayak gitu ya. Sedangkan kalau database itu kumpulan dari spreadsheet yang antara satu spreadsheet dengan spreadsheet lain itu ada relation. Seperti itu. Nah, ini malah jadi belajar database management system ya nanti kalau saya jelaskan di belajar. Kemudian eksternal data dari luar. Kemudian custom 2. Ini proses yang apa istilahnya? Komponen yang bisa kita definisikan sendiri gitu ya. Tapi biasanya kalau trapesium yang terbalik itu artinya manual proses. Kemudian kalau membuat flowchart, tapi flowchartnya itu panjang gitu ya. Biasanya kita mau mengakhiri sampai sini, terus nanti lanjut di flowchart berikutnya, ya menggunakan on-page reference kayak gini. Misalnya setelah reserve with credit card, ini kan, lanjut ke proses berikutnya. Tapi proses berikutnya itu masih panjang, jadi harus dibuatkan flowchart tersendiri ya, menggunakan on-page reference. Set, dikasih kode 1 misalnya. Nanti ketika membuat flowchart yang baru, tadi misalnya di page 2 gitu ya. Nah, kita mulai dengan on page karena masih di satu halaman yang sama ya. Ini on page reference dibuat di sini. Nah, ini kita kasih tanda 1. Kemudian tambah proses berikutnya ya, terus dikasih koneksi. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ketika prosesnya itu panjang dan nggak bisa digambarkan dalam satu flowchart seperti ini, kalian bisa membuat buletan namanya on page connector, on page reference, kemudian membuat kolom baru gitu ya, semacam kolom dengan memulai dengan on page reference tadi dengan kode yang sama. Jadi dengan adanya on page reference ini, proses yang ada di flowchart yang pertama itu nyambung dengan flowchart yang kedua. Bacanya setelah reserve with credit card, kita ke on page reference 1, di sini, kemudian lanjut ke proses berikutnya. Kalau flowchartnya lebih panjang lagi gimana? Sehingga tidak bisa digambarkan dalam satu lembar yang menggunakan off page reference. Gitu. Atau misalnya kan langsung ada konfirmasi ini mau lanjut ke referensi yang mana? Page 2 misalnya. Ini secara otomatis off page reference-nya ini akan nongol sendiri juga di depan. Ketika gambarnya itu sudah terlalu rumit gitu ya, jadi flowchart-nya itu ada banyak sekali tabs-nya, ada banyak sekali page-nya. Terus di sini aku mau melihat nih, sebenarnya proses ini koneksinya ke flowchart yang mana sih? Ada tanda off page connector-nya gitu.
Nah, daripada apa baca, oh ini page 1, oke cari page 1 yang mana gitu. Nggak usah seperti itu, tinggal pencet Control dan klik off page connectornya. Kita akan kembali ke page 1. Seperti itu. Gitu ya. Dulu sebenarnya Visio nggak sampai segitunya kalau membuat link, tapi sekarang bisa ngeling-ngeling kayak gitu. Saya juga baru tahu ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Tapi kalau misalnya boleh tanya, apa moderator boleh tanya ini, Pak? Oh ya, enggak boleh. Boleh. Boleh dong. Kalau tadi kan ini ya, pertanyaan dari Mas Resi Ibrahim itu bagaimana jika shape-nya berbeda, apakah bisa rapi atau ada garis bentuk agak rapi. Namun ini kan tadi baru dicontohkan satu satu flowchart saja. Nah, ketika kita ingin merapikan beberapa flowchart, apakah bisa otomatis seperti itu? Nanti apakah kemudian arrow-nya itu juga bisa dikecilkan otomatis seperti itu? Oke. Beberapa. Nah, sebenarnya kalau flowchart itu kan semakin banyak halamannya itu menandakan flowchartnya semakin kompleks, dan garis-garis yang berbelok-belok seperti itu tuh ya tidak bisa dihindari lagi, pasti akan ada kayak gitu. Yang aku contohkan tadi itu kan ketika flowchartnya masih sederhana, kan kita nggak perlu membuat beliat-beliat kayak gitu kan. Nah, tapi kalau flowchartnya itu sudah banyak dan pengen dirapikan, dan ada jalan untuk merapikannya gitu ya. Maksudnya memang ada banyak garis-garis yang bisa di streamline kan kayak gitu ya. Nah, itu tinggal ini aja, di blok saja. Ini misalnya saya loginnya ini kan miring gitu kan. Saya pengen login ini enter city, state and county dan lain-lain itu segaris. Coba aja di drag gitu kan. Terus dirapikan. Atau dirapikan lagi dengan, kadang-kadang garis hijaunya itu nggak nongol. Kalau langsung di drag kayak gitu nggak nongol kadang-kadang. Dia perlu didekatkan dulu, dipancing dulu agar dekat gitu kan. Ini masih belum nongol ini. Satu-satu. Nah, ini baru bisa kelihatan nih garis hijaunya. Tuh. Tapi memang istilahnya kalau gambarnya itu banyak seperti ini, itu memang lebih terbatas ya. Garis putus-putusnya itu Halo, yang ini. Pak Ahmad, maaf tadi sepertinya agak terputus. Oke, sekarang udah terakhir garis putus-putusnya agak terbatas sampai bagian itu, lalu agak terjeda gitu, Pak. Gitu ya. Harus malas bisa main langsung kayak gini. Cuma kalau bentuknya itu memanjang kayak gitu kan, saja itu masih bisa bareng-bareng. Caranya align gimana? Pakai ini, auto align. Jadi di menu home, align, auto align. Seperti itu. Tapi kalau bentuknya udah banyak kayak gini ya susah. Bisa align center. Gitu. Tapi itu ya, memang cara alignment-nya itu hanya bisa satu bagian ke bawah
atau satu bagian menyamping. Misalnya ini mau left atau center atau right, nah itu bisa. Yang horizontal kayak gini bisa mau di align middle atau top gitu kan, itu bisa. Tapi kalau udah kotak-kotak kayak gini bingung dia yang paling maksimal ya kita menggunakan auto align-nya saja, seperti itu. Yang paling enak memang kalau kita membuat flowchart itu dari awal sudah rapi ya. Jadi ketika menambahkan komponen hijau tadi itu, seperti itu. Kecuali kalau memang ada cabang-cabangnya ya mau gimana lagi gitu kan. Seperti itu. Ada yang mau nanya lagi? Sepertinya ada pertanyaan lagi tadi. Ada pertanyaan dari Mbak Umirul Rifa, Pak. Izin bertanya, Pak, apakah bisa mengekspor flowchart Visio ke Word dan di Word-nya masih bisa diedit teks dan box-nya? Terima kasih. Sip, ini ada Hairunisa. Mbak Hairunisa, gambar flowchart ini bisa diekspor ke PowerPoint kah? Kalau mau diekspor ke Word sama PowerPoint itu bisa. Kita dulu ya. Siapa tahu saya salah. Just tidak ada kan? Pilihannya tidak ada. Tidak kompatibel karena flowchart ini tidak kompatibel dengan format PPT atau .doc atau docx. Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah mengekspornya menjadi gambar dulu, ya kan? Diekspor jadi gambar dulu, baru dimasukkan ke dalam file Word atau PowerPoint-nya. Nanti saya jelaskan juga coba prosesnya seperti apa. Kalian bisa, ini misalnya gambar yang mau kita ekspor ya. Katakanlah kita mau nemplek gambar ini ke PowerPoint atau Word. Ya udah. Ekspor itu ada dua cara ya, ada save atau export. Kalian bisa save atau save as. Kemudian tinggal save as type-nya itu diganti nanti. Mau di file yang dalam bentuk tidak bisa diedit gitu ya, mendingan pakai ekspor saja kayak gitu. Nah, ekspornya ini bisa PNG atau JPEG atau PDF. Coba deh kalau di another file tab ada nggak ya doc sama docx tadi. Nanti bisa dicoba deh kalau memang bisa kompatibel. Biasanya sih nggak kompatibel ya. Kalau bentuknya sudah Visio tidak bisa langsung diubah ke dalam PPTX atau docx. Harus dalam bentuk gambar dulu. Nah, kita coba PNG dulu. PNG ini saya sarankan kalian kalau mau mengekspor gunakan PNG. Karena karakteristiknya sebagai sebuah gambar vektor itu tidak hilang. Kalau JPEG itu kan jadi ini ya seperti foto kayak gitu. Foto itu kan bukan gambar vektor gitu ya. Sedangkan PNG ini lebih kompatibel untuk gambar yang vektor. Nah, kita ekspor gitu ya. Kita katakanlah kasih nama di setting, data formatnya interlace, color formatnya 24 color, transformasi ini mau diputar kiri kanan atau enggak, resolusinya bisa diatur sendiri. Ya, ada yang mau nanya atau
Oke. Nah, tadi filenya sudah kesimpan nih, sudah ke ekspor. Sekarang kita masukkan ke PowerPoint ya. Ini PowerPoint yang satu slide tadi. Saya ini tadi kan masih di Visio. Sekarang kita berpindah ke PowerPoint. Nah, ini udah saya buka nih PowerPoint-nya. Terus tinggal insert pictures, this device. Kembali ke tempatnya tadi. Ke tempat direktorinya tadi. Ini kan bioskop PNG kan. Masuk. Udah. Masuk dia. Masalahnya apa? Dia nggak bisa diedit di dalam Microsoft PowerPoint. Karena di impornya sudah dalam bentuk PNG, bukan dari Visio. Seperti itu. Kalau di Word gimana? Boleh saya pakai Word. Sekalian mungkin nanti saya tunjukkan juga bagaimana cara membuat tips-tips ini ya, bikin tulisan yang rapi gitu ya. Meskipun ini sebenarnya agak menyentuh ke topiknya Bu Ica nanti. Katakanlah kita mau menambahkan flowchart-nya tadi ke sebuah dokumen Word. Kita ambil gambarnya, oke. Sip. Sama seperti PowerPoint tadi, gambarnya itu bisa gambar yang diekspor dari Visio tadi bisa dimasukkan atau diimpor ke dalam file Word. Masalahnya, dia tidak bisa diedit di dalam Word itu tadi. Ya. Terus ini mau saya buat keterangan nih. Ini gambarnya tentang apa? Nah, gambarnya tentang flowchart Twitter booking process gitu ya. Tinggal buat caption ya, insert caption. Ini labelnya mau figur atau mau diagram, ya kan? Karena ini bentuknya diagram ya, bukan figure ya. Kita tambah label baru, diagram. Nama labelnya. Terus nanti angkanya akan nambah sendiri. Diagram 1. Terus kita kasih keterangan apa? Theater booking process flow chart. Posisinya mau di mana? Mau di atasnya atau di bawahnya? Biasanya kalau diagram di bawahnya. Kalau tabel di atasnya gitu ya. Gambar juga di bawahnya biasanya. Kalau mau nambah numberingnya seperti apa, ini tinggal diklik numberingnya, auto caption. Ini apa ya? Oh, sorry. Captionnya tadi. Nah ini. Theater booking process diagram. Nah, dia akan ada di sini, di bawahnya langsung. Nah, kadang-kadang kalau kalian nulis skripsi, kalian kan belum membuat daftar gambar. Kalau kalian buat daftar gambar atau daftar diagram, biasanya seperti apa? Gimana Laksmi? Atau ada yang mau menunjukkan caranya? Saya mau bikin daftar diagram atau daftar tabel nih. Nah, ini kan diagram dulu ya. Mau buat daftar diagram nih. Caranya gimana? Membuat daftar gambar itu kan biasanya nanti di reference, terus nanti tinggal table of content kan ya? Kalau table of content beda. Oh, sorry. Sebentar, saya tuh lama juga nggak berhubungan dengan Microsoft, jadi agak lupa juga. Kayak nanti perlu menyimak dengan ekstra sesi kedua dari Bu Ica ya. Tapi ini saya kasih bocoran nih. Oh, insert table of figure, iya. Tadi kan kita udah bikin captionnya ya. Kalau udah bikin captionnya secara lengkap ya tinggal klik aja insert table of figures. Ini table of figures-nya kan bikin figures yang isinya adalah diagram. Tinggal ini caption labelnya pilih yang diagram. Oke. Nah, sudah. Jadi kita nggak perlu gambar kayak gini. Diagram 1 apalagi nanti kalau berubah sedikit angka satunya turun sendiri itu kan. Itu nanti lebih lengkapnya sama Mbak Ica. Terus tadi ada pertanyaan dari
Uh, ini saudara Resi Ibrahim. Ini Mbak atau Mas ya? Saya manggilnya ya. Oke. Terkait dengan hal itu, sebenarnya konektor ini bisa diubah kok. Line-nya itu, panahnya itu mau satu arah atau dua arah. Tapi biasanya kalau flowchart itu ya satu arah ya. Kalau mau dibuat dua arah gitu bentuknya sirkular gitu. Harus ada Harus ada proses yang lain dulu, baru kembali ke proses sebelumnya. Tapi kalau mau dibuat dua arah pun bisa, static bisa. Misalnya ini user visit the site ini kan is the user login gitu ya. Ini mau dibuat dua arah nih. Tinggal line-nya ini diganti. Arrows. Dua arah. Selesai. Seperti itu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oh, makasih ya, Mas Reza. Halo, Pak Ahmad, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Oke, sepertinya tapi ini Visio ini menarik sekali ya Pak. Walaupun mungkin pembelajarannya singkat ya, tapi ini bermanfaat sekali untuk misalnya kita mempermudah proses memahami suatu penjelasan seperti itu ya. Jadi daripada kita membaca dari paragraf yang mungkin panjang, akan lebih singkat kalau kita memahami dari Visio aja, ya kan? Nah, saya ingat dulu pengalaman pakai Visio itu ketika skripsi. Jadi memang betul ini software yang sangat bermanfaat. Waktu itu saya skripsi tentang studi kasus di perusahaan. Otomatis kita harus mempelajari proses bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin ini kali ya, bisa ini Pak, agar teman-teman ini kan dari yang background-nya akuntansi bisa lebih greget gitu pengetahuannya, pemahamannya tentang Visio di akuntansi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai bagaimana Visio bermanfaat untuk memahami proses bisnis sebuah perusahaan seperti itu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan untuk perusahaan jasa atau perusahaan dagang, atau mungkin bisa sharing dulu ketika di KAP atau mungkin ketika studi S2 bagaimana Visio membantu untuk menjelaskan proses yang dilakukan seperti itu. Oke, makasih Mbak. Sebenarnya, kebetulan saya itu jarang pakai Visio, entah di kerja atau di S2. Justru jarang juga ya Pak? Justru jarang, tapi karena saya suka. Tapi saya sering pakai juga sih untuk keperluan-keperluan lain selain kerja saya dulu sama ini S2 saya. Jadi biasanya untuk bahan ajar kayak gitu ya, saya membuat diagram-diagram saja. Misalnya membahas pajak gitu ya, pajak itu kan ya rumit gitu kan. Kalau dibuatkan dalam narasi itu ribet kayak gitu. Setelah digambarkan dalam bentuk ini Visio, flowchart kayak gitu, ya masih ribet sih, namanya aja pajak gitu ya, ribet gitu kan. Tapi sedikit lebih mudah lebih cepat untuk dipahami kayak gitu. Kayak gitu, salah satu penerapannya gitu ya. Sebenarnya kebetulan saya nggak punya contoh dari ini flowchart siklus penjualan atau siklus pengeluaran kas dan lain-lain. Nah itu kalian bisa eksplor lagi lebih jauh tentang itu. Nah, saya malah jadi ingat sekarang. Jadi renang gitu ya. Tadi kan saya udah menunjukkan pensil, saya belum lupa. Sekarang. Katakanlah saya pengen membuat flowchart yang terdiri proses, dan prosesnya itu mau diklasifikasi di beberapa stage kayak gitu ya. Misalnya saya bikin baru deh. Ini contohnya apa? Akuntansi aja gitu ya, mau bikin
proses ya sudah aja udah penjurnalan. Terus habis penjurnalan apa biasanya? Posting ke buku besar, pembantu. Terus ini agak di zoom in aja biar kelihatan. Terus posting ke buku ya. Maaf, ini share-nya apa memang belum berganti karena di Oh iya, belum berganti, sorry. Masih ini ya, masih buat ya. Kita main beberapa software jadinya agak lupa. Saya agak lupa. Ini tadi belum. Nih. Mulai. Ini kalau ada Pak Gunggu atau dosen sistem informasi, saya pasti dikampleng ini, soalnya apa masa ada kayak apa kayak gini. Ini cuma belajar aja ya, nanti kalian sendiri kayak gitu. Setelah postingnya buku besar apa ya, dari transaksi dulu loh Pak. Oh iya, loh kan sudah ada yang ngampung loh. Tapi ini sederhana aja ya, dibuat sederhana aja, nggak usah yang ribet-ribet gitu ya. Cuma ingin apa istilahnya menunjukkan bagaimana proses apa? Siklus akuntansi. Ya, bukan siklus akuntansinya, tapi bagaimana cara menggunakan swim lanes. Gitu. Oh ya. Karena ini pelatihan, ini pelatihan visual bukan pelatihan sistem informasi akuntansi. Ya, apa istilahnya transaksi itu menerima transaksi? Saya kalau mau dibuat detail seperti sistem informasi akuntansi, waktunya nggak nyandak kayaknya. Nah ini jangan dicontoh ya, punya saya itu pasti salah soalnya terlalu sederhana. Nah ini kasih garis, rapi ya, sudah rapi ya, kayak gini ya. Masih ada yang lain, summary itu apa ya? Apa ya? Membuat raca saldo. Dan selanjutnya ya, kalau ditambahin lagi laporan. Terlalu panjang. Sebelum laporan kan ada ACE juga. Iya. Nah, saya pengen mengklasifikasikan proses-proses ini menjadi 3 jenis proses. Ada apa? Recording. Ada recording. Terus apa lagi? Katakanlah posting, summarizing gitu ya, dan reporting. Tapi reporting nggak ada. Jadi karena reporting kan stage-nya lebih lanjut lagi ya. Di sini ada apa? Recording sama summarizing aja gitu ya. Recording itu bisa digambarkan dari menerima transaksi sampai penjurnalan. Ini recording, posting ini nanti lebih ke summarizing. Nah, cara membuat diagramnya ini seperti kita menggunakan swimming lanes. Nah, ini dari atas. Ya. Nah, ini mau diganti jadi apa? Recording. Terus yang selanjutnya summarizing. Tambah lagi, tadi ada tanda-tanda oranye tadi. Kalau nggak muncul. Ya kalau mau nambah lagi tinggal ini aja ya. Tadi sebenarnya ada
tombol yang apa? Yang lebih praktis, tapi nggak mau. Tahu kenapa? Seperti itu. Jadi swim lanes ini fungsinya adalah untuk membagi beberapa proses itu menjadi stage gitu ya, atau tahapan. Pak, saya mau menggambarkannya dalam bentuk horizontal. Bisa saja swimming lanes-nya bisa dalam bentuk ini, yang horizontal. Pak, saya mau membagi lagi nih recordingnya menjadi recording 1 dan recording 2. Nah, ini ada separator. Ya, kelihatan nggak ya separatornya? Nah, separatornya di garis di sini kan. Separatornya diseret terus mau ditaruh di apa bagian mana yang mau dipotong. Misalnya di sini ya. Oh, sorry. Balik ya. Diminta ke horizontal itu kayaknya, Pak. Dibuat ke horizontal. Oh, oke. Sebentar. Kalau mau dibuat horizontal ini ada juga caranya yang cepat. Sebentar. Di sebelah mana ya? Desain. Ya, sebentar ya. Harusnya dia bisa ini. Jadi sekali dipotong ke sini langsung bisa gitu. Atau ini kita hapus dulu kolam renangnya. Oke, seperti ini. Kita buat kolam renangnya yang besar. Terus dipotong di sini. Oh, enggak bisa juga. Ah, ya. Dibuatnya seperti ini. Oke, saya jelaskan lagi. Mungkin kalian jadi lost sekarang. Jadi ya bagaimana membuat flowchart ini menjadi beberapa stage gitu. Nah, cara yang lain ini adalah kita mengurung satu flowchart ini menjadi satu function gitu ya, atau menjadi satu grup kayak gitu, baru dipotong menggunakan separator. Nah, kita potong di sini. Ini face-nya kita masukkan, recording, kemudian summarizing. Jadi cara yang kedua itu caranya adalah dengan membuat yang besar dulu dan dipotong. Jadi tidak bisa yang yang sudah dipotong-potong itu dipotong-potong lagi, tidak bisa. Kalau mau dipotong-potong lagi ya tinggal ini di drag ke atas atau ke bawah. Nah di Word ini nggak bisa ini kayak gini, ribet pasti. Nah ini mau saya buat bentuknya menjadi horizontal, bisa nggak ya? Yuk kita coba. Hilang kemana dia? Nah, ini caranya adalah di tab design. Tapi kok kebalik? Sorry. Nah, di tab design ini kalian klik di bagian layout, bagian kanan. Ini ada tombol re-layout page. Layout yang kalian inginkan. Apakah flow-nya mau dari atas ke bawah seperti ini, atau dari bawah ke atas,
harus nengah ya biar kelihatan. Ini dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas, ini dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Ini saya taruh di tengah-tengah aja biar kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa. Ini ya, dari layout page ini kalau dari atas ke bawah seperti ini, kalau dari bawah ke atas aneh sih, biasanya kalau flowchart itu dari atas ke bawah ya. Dari kiri ke kanan seperti ini, dari kanan ke kiri seperti ini. Ya tinggal ya seperti ini. Gitu. Mau dibuat swim lanes lagi, monggo. Ini kan. Cara yang pertama adalah ini pakai kotak yang horizontal vertikal ini dibuat dua gitu. Terus di drag. Kayak gini bisa, atau yang lain kita membuat yang yang arahnya satu jalur gitu ya, satu jalur, terus dibuat separator di tengah-tengah. Jadi seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Sepertinya materinya ya ini saja, yang bisa dilakukan di Visio itu hanya itu saja. Sepertinya kalau tidak ada yang bertanya, ini juga waktunya sudah hampir habis, Pak. Mungkin 1 atau 2 menit lagi kalau mau menambahkan. Ya, ini kalian ini aja sih fitur utama dari Visio itu ya seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Cuma kalian bisa explore lebih lanjut gitu. Di sini ketika menggunakan cross functional flowchart ini ternyata karena versinya sudah baru, saya juga baru ngerti gitu ya. Ada swim lane separator di sini ada. Itu kemudian orientation mau diganti langsung juga bisa di sini, tapi masih kurang rapi dia. Nah itu nanti kalian bisa explore lebih pokoknya seru lah pakai Visio itu, banyak cara untuk mengoptimalkan kegunaannya atau utilitasnya. Dan yang pasti buat teman-teman yang punya riset akuntansi itu sistem informasi akuntansi, ini bisa dibilang wajib banget untuk dikuasai. Karena flowchart sama DFD itu kan semacam bahasanya orang sistem ya. Sesuatu yang menjadi kesepakatan dalam berkomunikasi mengenai ide-ide risetnya. Jadi bisa dikuasai gitu ya. Dievaluasi lebih lanjut sama teman-teman. Kalau mau tanya-tanya, silahkan hubungi saya nanti. Tidak apa-apa. Gitu aja Mbak Laksmi. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat bermanfaat sekali ya Pak Ahmad ya. Selanjutnya, jika saya boleh sedikit merangkum bahwa sebetulnya Visio adalah tools yang sangat powerful untuk melakukan desain dan analisis sistem dengan kekuatan yang terletak pada template dan stencils-nya. Selanjutnya untuk keperluan menerapkan tabel dan align bisa, namun hanya horizontal atau vertikal saja, sehingga bagi peserta yang ingin mencoba lebih baik menggunakan auto align dan sebaiknya membuat flowchart sejak awal dengan sudah rapi. Selanjutnya acara saya serahkan kepada MC yaitu Mbak Wulandari. Silakan Mbak, dan terima kasih atas kesempatannya. Kami terima kasih.